Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Muin Sarwaedi dari Prodi Ilmu Komputer UNU Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari UAS saya, yaitu menjelaskan program Python untuk menerapkan algoritma a priori pada dataset transaksi penjualan elektronik. Dataset yang saya gunakan bersumber dari Kaggle dan sudah saya sesuaikan menjadi file update sales.csv. Oke, kita langsung masuk ke install library. Nah, ini di sini ini library dari MLXtend, digunakan untuk a priori dan association rule, sedangkan ini Network X digunakan untuk membuat visualisasi hubungan antar produk. Nah, lalu selanjutnya masuk ke import and load dataset. Di bagian ini digunakan untuk mengimpor library utama dan membaca dataset dari dataset saya tadi, update sales.csv. Jadi program ini mencoba membaca data awal, jumlah data, nama kolom, dan informasi dataset. Dan untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke bagian processing data. Nah, pada tahap ini nama kolom disesuaikan menjadi ID transaksi, date, dan produk. Nah, yang dari awalnya itu di sumber datasetnya itu namanya sebelumnya order ID, order date, dan produk. Tapi setelah saya processing, namanya saya sesuaikan menjadi ID transaksi, date, dan produk. Nah, data kosong, header duplikat, tanggal tidak valid, dan spasi berlebih juga dibersihkan supaya data siap dianalisis. Nah, jadi kurang lebihnya hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Lalu kita masuk ke membentuk data transaksi. Nah, ini yaitu data dikelompokkan berdasarkan ID transaksi dan tanggal. Nah, ini produk yang berada dalam transaksi yang sama digabungkan menjadi satu list. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu ke bagian menampilkan transaksi pertama. Nah, ini kodenya. Ya. Nah, kode ini menampilkan contoh 20 transaksi pertama untuk memastikan data transaksi sudah terbentuk dengan benar. Jadi, ini contohnya transaksi pertama itu ID transaksinya ini, lalu ini date-nya, ini nama produknya. Nah, transaksi pertama itu produknya USB-C charging cable dan seterusnya.
Lalu berlanjut ke transformasi data ke bentuk basket. Nah, di sini data transaksi diubah menjadi format basket bernilai true and false. Nah, format ini dibutuhkan agar algoritma a priori dapat membaca pola kemunculan produk. Nah, ketika di run hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu step selanjutnya menentukan minimum support. Nah, minimum support ditentukan di sini. Kalau di sini saya tentukan 0,001 atau 0,1% karena datasetnya lumayan banyak. Item set yang nilainya di bawah batas ini, di bawah batas nilai support ini, tidak akan masuk sebagai frequent item set. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu ada pembentukan C1. Nah, di sini. Nah, C1 ini digunakan untuk mencari produk tunggal yang memenuhi minimum support. Nah, hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel berisi item, frekuensi, support, dan support persen. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini item, ini frekuensi, ini support, dan ini support persennya. Lalu lanjut ke pembentukan C2. Nah, ini C2 ini digunakan untuk mencari kombinasi dua produk yang sering muncul secara bersamaan. Nah, jika memenuhi minimum support, kombinasi tersebut akan ditampilkan. Ini di sini yang memenuhi minimum support itu ada berapa ini? 7, kurang lebihnya ada 7. Lalu selanjutnya di pembentukan C3. C3 itu digunakan untuk mencari kombinasi 3 produk sekaligus. Kalau di C2 tadi 2 produk sekaligus, di C3 itu mencari kombinasi 3 produk sekaligus. Nah, jika tidak ada hasil, berarti tidak ada kombinasi 3 produk yang memenuhi minimum support. Nah, karena di sini di dataset saya tidak ada yang memenuhi nilai minimum support di C3, maka di sini hasilnya tidak ada, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada frequent item set keseluruhan. Ini di bagian sini. Bagian ini menampilkan seluruh frequent item set yang memenuhi minimum support, baik item tunggal maupun kombinasi item. Nah, ini di sini ada supportnya, ada item setnya, jumlah item, dan support persennya. Tetap. Nih. Lalu selanjutnya
uh, menentukan minimum confident. Ini di sini minimum confident saya buat 0 agar semua rule yang terbentuk dapat ditampilkan terlebih dahulu. Nah, oke, lanjut ke association rule. Ini dokumennya. Kode ini membentuk association rules dari frequent item set. Rule terdiri dari antecedent sebagai produk awal dan consequent sebagai produk pasangan atau rekomendasi. Ini contohnya seperti ini. Seperti contohnya ini di antecedent 1, jika membeli iPhone maka akan membeli Apple AirPods headphones. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya evaluasi rules berdasarkan support, confidence, dan life-nya. Nah, ini rule dievaluasi menggunakan support, confidence, dan life ratio. Life digunakan untuk melihat hubungan antar produk. Nah, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Sini. Lalu selanjutnya ada rule terbaik menurut rekomendasi. Rule terbaik ini dipilih berdasarkan nilai life tertingginya. Nah, rule ini menunjukkan hubungan produk yang paling kuat. Nah, ini di sini. Nah, ini contohnya, jika membeli Google Phone maka cenderung membeli USB-C charging cable. Nah, supportnya di sini 0,57%, confidence-nya 17,68%, sedangkan life rasionya 1,50. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, makanya di sini dipilih direkomendasikan sebagai rule terbaik. Oke, lanjut visualisasi top 10 produk terlaris. Nah, grafik ini teman-teman, grafik ini menampilkan 10 produk yang paling sering dibeli berdasarkan frekuensi kemunculannya. Di sini ada lightning charging cable, USB-C charging cable, dan seterusnya. Lalu seterusnya ada visualisasi jumlah item per transaksi. Nah, ini grafik ini teman-teman, grafik ini menunjukkan jumlah item dalam setiap transaksi. Hasil ini maksudnya hasil dari ini membantu menjelaskan mengapa kombinasi item tertentu bisa sedikit atau bahkan kosong. Nah, ini membeli satu produk sekian, membeli 2 produk sekian, 3 produk sekian, 4 produk sekian, seperti itu dan seterusnya. Lalu lanjut ke visualisasi 10 frequent item set dengan support tertinggi. Nah, ini
Grafik ini menampilkan 10 item set dengan support tertinggi. Ini. Semakin tinggi support, semakin sering item set itu muncul dalam transaksi. Di sini support paling tinggi yaitu ada dari Lightning Charging Cable, dan di sini makin ke bawah dan seterusnya. Oke teman-teman, lanjut ke scatter plot support dan confident. Nah, scatter plot ini menunjukkan sebaran rule berdasarkan nilai support dan confidentnya. Ini yang bagian kesini ini supportnya, yang bagian kesini confidentnya. Lalu seterusnya visualisasi top 10 rule berdasarkan live. Nah, di sini ini codingnya dan ini grafiknya. Nah, grafik ini teman-teman, grafik ini menampilkan 10 rule dengan nilai live tertinggi. Ini nilai live yang tinggi menunjukkan hubungan produk yang lebih kuat. Jadi live-nya yang paling tinggi, maka hubungan produk itu akan semakin kuat. Nah, selanjutnya ada State Network Graph Association Rules. Oke. Network graph menampilkan hubungan antar produk dalam bentuk node dan panah. Arah panah menunjukkan hubungan dari antecedent dan konsekuen. Nah, yang hubungan jika maka tadi ini network graph. Oke. Baik, segitu penjelasan, mungkin hanya segitu penjelasan dari coding saya. Kesimpulannya, program ini menerapkan algoritma a priori untuk menemukan pola pembelian produk elektronik. Nah, hasil dari analisis dapat digunakan untuk mengetahui produk yang sering dibeli bersama. Nah, sehingga membentuk rekomendasi produk dan mendukung strategi bundling penjualan. Nah, selanjutnya nah ini dia. Selanjutnya ini aplikasi web saya yang sudah saya buat. Nah, di sini aplikasi web a priori algorithm. Sini masih kosong semuanya karena datanya belum saya input. Oke, langsung kita inputkan datanya, datasetnya. Ini dataset saya dulu. Ini dataset saya, kita open. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita upload. Error. Sebentar. Ini ada masalah apa ini? Kok error ini? Kok ini? Nah, selanjutnya kita di penerapan aplikasinya. Nah, ini pertama di upload dulu ini datasetnya. Oke, open. Kalau sudah di upload di sini teman-teman. Nah, ini muncul total baris CSV nya, maksudnya ini total baris transaksinya seluruhnya. Nah, ini belum diproses teman-teman ya, ini masih belum diproses. Ini jika kita ingin memprosesnya, simpan setting dan proses ini sudah include, proses a priori ini sudah include ke sini teman-teman. Jadi tinggal kita tunul ini sekali, tunul gitu, nanti masih loading teman-teman ya. Sekali aja nunulnya, mencetnya.
Loh, mana ini? Kok tidak keluar? Tidak, kalau sudah diproses a priori. Oke. Baik, selanjutnya kita simpan setting dan proses. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, ini dia keluar. Total transaksinya ada sekian, total produknya 19. Semakin ke bawah ini proses C1 nya, C2 nya, C3 nya, dan seterusnya. Nah, rule terbaik berdasarkan left tadi di programnya sudah dijelaskan. Dan di sini dijelaskan jika membeli Google Phone maka cenderung membeli USB-C charging cable. Nah, dengan nilai support sekian, confidence sekian, dan life-nya sekian. Ini grafiknya teman-teman ya, grafiknya. Nah, ini grafik top 10 produk perjalanan support, distribusi, dan seterusnya teman-teman. Nah, ini top 10 confidence, support versi confident, ini top 10 belief ratio, dan ini data dari proses C1 nya tadi, ini data dari C2 nya, ini C3 nya karena kosong tadi kan, C3 nya makanya di sini nggak ada hasilnya. Nah, ini association rule nya. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.